saudara-saudara, kita semuanya, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini, akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia, ingin mendengarkan jawaban seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, dengarkanlah ini, tentara Inggris. Ini jawaban kita. Ini jawaban rakyat Surabaya. Ini jawaban pemuda Indonesia kepada kau sekalian. Hei, tentara Inggris, kau mendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk masuk kepadamu. Ya halo teman-teman semuanya, dari Sabang sampai Merauke. Mudah-mudahan buat teman-teman semuanya yang menonton video ini dilancarkan rezekinya dan juga dimudahkan segala urusannya. Amin. Nah, jadi beberapa waktu yang lalu banyak banget kreator dari negara tetangga yang membandingkan berkaitan dengan prestasi Petronas berbanding dengan Pertamina. Jadi, kreator ini membanggakan prestasi dari Petronas ya. Nah, di situ kreator ini memberikan reaksi berkaitan dengan Petronas ini lebih dibandingkan Pertamina. Keuntungannya banyak, harganya murah, terus juga ekspansi ke luar negeri. Jadi dia menganggap bahwasanya Petronas ini jauh dibandingkan dengan Pertamina. Baik itu dari labanya ataupun keuntungannya, terus juga ekspansinya ya. Selain itu juga dari hasil produksi, bahwasanya Petronas ini jauh di atas Pertamina. Lalu apakah benar ya teman-teman semuanya? Apakah tidak ada yang bisa dibanggakan oleh Pertamina ataupun badan usaha milik negara kita ini? Hal tersebut tentunya sangat tidak dibenarkan, karena ketika kita melihat prestasi dari Petronas di negara kita, Petronas ini membangun SPBU di Indonesia pada tahun 2006. Kemudian tutup di tahun 2012. Nah, lalu ketika kreator dari negara tetangga yang memberikan narasi bahwasanya Petronas ini bisa mengalahkan Pertamina. Lah, di Indonesia saja Petronas itu tutup di tahun 2012. Jadi 13 tahun lalu tutup Petronas itu di Indonesia, kalah oleh Pertamina. Nah, selain itu Pertamina bukan tanpa prestasi. Walaupun memang Pertamina saat ini masih banyak kekurangan, tapi ketika kita melihat dari segi positif ataupun sisi positif yang ada, bahkan Pertamina ini sudah bisa mengembangkan B100. Bayangin guys, dari B10, B30, B50. Sekarang ini Pertamina sedang mengembangkan B100 ya. Jadi B50 sampai dengan B100 ini adalah program dari pemerintah melalui Pertamina dan juga melalui Kementerian Pertanian untuk mengembangkan energi terbarukan. Jadi tidak bergantung lagi dengan bahan bakar yang ada sekarang ini. Jadi lebih mengutamakan tumbuh-tumbuhan seperti kelapa sawit. Karena Indonesia sendiri salah satu produsen kelapa sawit terbesar di dunia. Nah, selain itu, hanya Indonesia saja di seluruh dunia ini yang bisa mengembangkan kelapa sawit menjadi energi terbarukan dengan skala besar. Karena memang di seluruh dunia banyak negara-negara yang bisa mengembangkan biodiesel. Tapi untuk kelapa sawit dengan skala besar hanya Indonesia saja. Kita ambil contoh negara lain ya, seperti Amerika dan juga Brasil. Mereka juga mengembangkan energi terbarukan. Tapi beda dengan Indonesia, mereka menggunakan seperti kedelai dan juga jagung, kacang-kacangan untuk membuat energi terbarukan ya, untuk pengganti bahan bakar minyak. Selain itu, untuk Indonesia sendiri menargetkan di tahun 2026 dan juga bahkan di tahun 2025 ini, B50 dan juga B100 itu akan diproduksi secara massal. Karena di tahun 2024 melalui Kementerian Pertanian, yaitu Bapak Amran Sulaiman, sangat serius untuk mengembangkan B50. Bahkan sudah melakukan soft launching ya di tahun 2024 akhir, yaitu melalui Bapak Amran Sulaiman selaku Kementerian Pertanian. Dan launchingnya itu dilakukan di Kalimantan Selatan. Nah, bagaimana beritanya guys? Langsung aja kita lihat videonya. Sebelum menonton video ini, jangan lupa klik dulu like, subscribe, dan klik tombol lonceng ya guys, agar kalian semuanya tahu informasi yang belum kalian tahu. Subscribe itu gratis guys, gratis. Oke, check it out. Kamu tahu nggak ada 2 SPBU yang cabut dari Indonesia karena kalah saing sama Pertamina? Beberapa SPBU mancanegara mulai bermunculan sebagai pesaing dari Pertamina. Tapi ada 2 merek SPBU yang akhirnya cabut dari Indonesia, yaitu Total dan Petronas. Petronas sendiri merupakan merek SPBU asal Malaysia yang beroperasi di Indonesia sejak Desember 2005.
Namun ternyata usaha Petronas Indonesia nggak berlangsung lama nih. Karena kalah saing dengan Pertamina, Petronas menutup usaha SPBU-nya di Indonesia sejak tahun 2012 lalu. Nah, saat itu ada sekitar 19 SPBU Petronas di Jakarta dan 15 lainnya di Medan, tutup sepanjang 2012 hingga awal 2013. Bahkan beberapa aset pembensin mereka sendiri dilelang ke Pertamina dan kembali beroperasi setelah berganti logo. Indonesia melakukan penerbangan komersial pertamanya menggunakan bahan api jet campuran minyak sawit. Ia dilakukan ketika pengeluar sawit terbesar dunia itu mendesak penggunaan biofuel lebih meluas untuk mengurangkan import bahan api. Syarikat penerbangan berpangkalan di Jakarta itu menjalankan beberapa ujian termasuk penerbangan menggunakan bahan api baharu awal bulan ini manakala ujian enjin pada Ogos lalu. Bahan api jet campuran minyak sawit dihasilkan firma tenaga Indonesia PT Pertamina di kilang penapisannya di Cilacap menggunakan teknologi hydroprocessed ester and fatty acid HEFA dan diperbuat daripada minyak sawit luntur bertapis. Pertamina berkata bahan api berasaskan sawit itu kurang melepaskan gas rumah hijau berbanding bahan api fosil. Selain itu, negara pengeluar minyak sawit itu menggesa minyak makan dimasukkan ke dalam bahan mentah pengeluaran bahan api penerbangan mampan SAF. Ketua Pegawai Eksekutif Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra berkata, pesawat kendalian syarikat itu berjaya menerbangkan pesawat dengan bahan bakar itu dengan membawa lebih 100 penumpang dari Jakarta ke Surakarta dengan jarak kira-kira 550 kilometer. Pakar energi luar negeri internasional sudah mengatakan Indonesia nanti dalam waktu tidak lama bisa menjadi 100% swasembada energi, swasembada BBM, dan BBM-nya itu hijau. BBM itu dari tanaman. BBM itu ramah lingkungan. BBM kita nanti tidak akan merusak, tidak akan memberi polusi. Kita yang bisa 100%, solar kita 100% bisa dari kelapa sawit. Kemudian bensin kita, petroleum kita bisa 100% dari etanol. Etanol itu bisa dari tebu. Kita soft launching hari ini B50. Tahu Bapak Ibu, B50 ini sangat penting, sangat strategis. Ini bisa dijadikan politik ekonomi untuk dunia. Saya ulangi, ini kekuatan kita. Yang menjadi krisis dunia sekarang adalah pangan dan energi. Itu solusinya ada di Indonesia. Pangan ada di Indonesia, kemudian biodiesel ada di Indonesia. Kita menguasai CPO dunia 58% dunia. Kalau ini kita manage dengan baik, sebagaimana arahan Bapak Presiden terpilih dan Bapak Presiden sekarang ini pemerintahan berkelanjutan. Ini luar biasa, ini anugerah sekarang ini. Momentum ini adalah milestone tonggak sejarah hari ini. B50 kita lakukan soft launching di Batu Licin. 3, 2, 1. Top. D50 top. Ekspor pertanian, ekspor untuk CPO 459 triliun. Kalau kita tarik dari pasar 5,3 juta ton, ekspor ini katakanlah naik 30-40%, itu bisa menjadi 700 atau 1000 triliun devisa kita. Dan yang lebih besar lagi, tahu Bapak Ibu, kita ekspor sekarang pertanian 500 triliun. Nantinya kita hilirisasi kopi, kakao, sawit, semua kita hilirisasi ke depan. Bayangkan Pak, kalau nilainya naik 10 kali lipat. Karena bahan baku yang kita ekspor itu 5.000 triliun. Kalau 5.000 triliun bisa jadi dolar kita di bawah 10.000.
Itu mimpi besar kita ke depan, 5-10 tahun ke depan. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, terdapat beberapa kelebihan penggunaan B50 meliputi hasil uji coba penggunaan pada kendaraan publik. Untuk B50 rata-rata dapat menempuh 11,82 km per liter. Pengujian pada kendaraan lapangan atau double cabin, efisiensi B50 mencapai 10,4 km per liter, sedangkan B35 hanya 9 km per liter. Pengujian pada alat seperti bulldozer, eskavator, dan truk juga menunjukkan keunggulan efisiensi penggunaan B50. Penggunaan B30 sudah mampu menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 22,7 juta ton CO2 ekuivalen, sehingga implementasi B50 diperkirakan mampu menurunkan emisi setidaknya 50 juta ton CO2 ekuivalen. Ini adalah hari yang berbahagia, di mana B50 kita langsung coba dan kedengaran engine-nya sangat bagus. Normal, insya Allah B50 akan jadi kenyataan paling lambat awal 2026, tapi kita upayakan 2025 sudah selesai target B50 dan kita selesaikan secara bertahap. Kita tahu dunia sekarang krisis pangan dan krisis energi. Sekarang Indonesia punya energi dari biofuel. Ini B50 kita akan gunakan nanti ke depan, sehingga kita bisa mengurangi impor untuk bahan bakar khususnya solar, yaitu 5,3 juta ton. Sehingga ekspor CPO kita kemungkinan kita alihkan menjadi B50 depan, insya Allah. Saya kira acara ini sangat bagus ya. Apalagi Pak Menteri sudah mencanangkan untuk B50. Ini kalau kami dari sisi GAPI, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit, adalah penyedia bahan baku. Jadi kami sebenarnya kalau dari sisi bahan baku tidak ada masalah. Karena produksi kita sekitar 54 juta ton. Dan kalau ini digunakan untuk B50 itu masih mencukupi. Tapi memang mau tidak mau kita harus bisa meningkatkan productivity. Karena kalau tidak, maka kita terpaksa harus mengurangi ekspor. Karena sebagian besar akan digunakan untuk B50. Tentunya kita sebagai bangsa Indonesia dan juga masyarakat Indonesia harus bangga dengan kreativitas dari Pertamina. Karena tanpa adanya kreativitas, B50, B100, bahkan B30 pun itu tidak akan terwujud. Jadi untuk saat ini Pertamina masih punya kendala berkaitan dengan harga produksi ya untuk B50 ataupun B100. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Amran Sulaiman selaku Kementerian Pertanian, beliau mengatakan bahwasanya saat ini untuk targetnya sendiri yaitu di tahun 2026 awal didistribusikan untuk masyarakat. Nah, jadi saat ini ketika kita berbicara tentang prestasi, ya tergantung dari parameternya. Karena untuk saat ini Pertamina masih banyak banget pengembangan untuk kilang minyak yang baru. Tentunya dengan kilang minyak yang baru ini nantinya akan membuat hasil produksi dari Pertamina itu makin banyak. Ya otomatis kita berharap ya dengan produksi yang meningkat, harga dari Pertamina ataupun bahan bakar dari Pertamina ini menjadi terjangkau. Nah selain itu dengan adanya B50 dan juga B100, ini akan mengurangi konsumsi dari bahan bakar minyak. Kemudian Pertamina bisa melakukan ekspor. Nah, tentunya dengan hal tersebut, Pertamina ini akan menaikkan laba ataupun keuntungan dari perusahaan itu sendiri. Ya, kita sebagai warga negara Indonesia mendoakan ya supaya Pertamina bisa terus berinovasi, bisa terus berekspansi untuk menambah kilang-kilang minyak yang ada di Indonesia. Karena kita masyarakat Indonesia yakin di Indonesia ini banyak banget kilang minyak yang belum dieksploitasi. Jadi saya membuat video kali ini untuk memberikan kontranarasi berkaitan dengan beberapa waktu lalu. Banyak banget kreator dari negara tetangga yang membandingkan berkaitan dengan prestasi Petronas dan juga Pertamina. Dan mereka menganggap bahwasanya Pertamina ini tidak ada prestasi. Sedangkan untuk inovasi sendiri, Pertamina itu banyak mengembangkan energi terbarukan. Dan juga Pertamina ini tidak tinggal diam untuk melakukan ekspansi besar di Indonesia. Dan juga mencari kilang minyak yang baru di Indonesia. Nah, gimana nih tanggapannya netizen berkaitan dengan ternyata Petronas itu di Indonesia sudah sejak lama tutup ya.
Dan selain itu, kreativitas dari bangsa melalui Pertamina, B50 dan juga B100 akan segera dipasarkan. Dan ini tentunya membuat negara lain iri, karena sampai-sampai di negaranya sendiri memberitakan hal ini. Oke, tetap semangat, pantang menyerah. Tetap dukung Indonesia. Jangan lupa komen, baku hantam, dan cerot di kolom komentar. See you the next video. Bye-bye. Pertamina punya kantor di luar negeri. Hah? Apa iya? Berjarak hampir 12.000 km dari Jakarta. Ada yang bisa tebak di mana? Ini dia Aljazair atau dikenal juga dengan Algeria. Di bawah Pertamina International Eksplorasi dan Produksi, Pertamina Algeria EP yang bertempat di Afrika Utara ini sudah beroperasi sejak 2014 untuk mengelola aset Pertamina di Algeria. Kantor yang terletak di ibu kota negara Algeria ini mengusung konsep keberagaman dengan pekerja yang berasal dari berbagai negara dan latar belakang kultur yang berbeda-beda. Kantor ini bertugas untuk mengelola seluruh aktivitas Pertamina di Algeria demi terus mendukung ketahanan energi Indonesia. Itu tadi sedikit cerita dari Pertamina Algeria EP. Masih ada lagi kantor Pertamina di negara lainnya loh. Ada yang mau tahu lagi? Atau ada yang mau ikut?